Halo semuanya, sebab COVID kita tidak bisa melayani seminar Alkitab di tempatnya. Ini baru dilayani dalam ketiga tahun ini. Sangat-sangat saya berbahagia dan terharu bagi Tuhan. Dan kali ini juga Panduan Suara Gracias melayani bersama itu sangat-sangat baik. Dan semoga kita semua melayani bersama dan dengar firman Tuhan. Semoga kita lebih dekat kepada Tuhan. Semoga ini menjadi kesempatan begitu. Kita cari firman di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 kita baca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesaikan mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sampai ayat 3 kita baca. Saat kita membaca Alkitab, tidak ada yang buku yang mudah dimengerti seperti kitab. Tetapi jika kita terjatuh ke dalam pikiran-pikiran diri, ini terasa agak sulit. Tetapi jika kita menemukan hati Tuhan dan mengenal hatinya, dan bisa kita masuk ke dalam perjalanan hati Tuhan, mulai saat itu firman Tuhan bisa dimengerti dengan gampang dan sangat berbahagia. Satu ketika saya pernah ke Ghana memimpin acara World Camp dengan 2.200 mahasiswa hadir. Saat itu saya datang di negaranya dan memimpin acara, dan untuk menyampaikan sambutan ibu negara datang. Dan dia datang dan dia sampaikan kata sambutan untuk syukuran sekitar 30 menit. Biasanya ibu negara ini datang di acara itu agak istimewa kan? Dan setelah habis sampaikan sambutan, orang-orang yang istimewa seperti beliau biasanya pulang langsung kan? Tetapi setelah ia selesai sambutan, dia duduk di tempat acara. Dan sampai akhir selesai acaranya, dia duduk tetap di situ. Dan setelah semuanya pulang masing-masing, dan ibu negara datang kepadaku, dan ia berkata bahwa, Pak Pendeta, saya mau kata padamu. Ada apa ibu? Silakan. Katanya, sekarang Bapak Presiden sedang sakit parah. Udah 1 tahun lamanya Pak Presiden diobati oleh dokter khususnya. Tetapi dokter khusus itu mengobati, tapi makin parah lagi. Jadi Pak Pendeta, tolong doakan untuk Pak Pendeta. Boleh enggak? Oh iya, saya bisa. Jadi saya datang di Istana Negara besok pagi. John Atta Mills, Presiden di Ghana, beliau adalah salah seorang presiden yang beriman. Dan satu ketika saya datang di sana dan berjumpa dengan Pak Presiden, dan Pak Presiden nggak bisa duduk tepat tapi hampir baring. Dan Pak Presiden berkata kepadaku bahwa, Pak Pendeta, saat pagi hari ini saya bangun, antara apa yang saya berpikir adalah apa mungkin saya bisa hidup beberapa hari lagi. Jadi lanjut berceritanya, jika saya hidup paling lama 5 hari lagi kiranya, atau hari ini pun bisa mati. Jadi 1,5 tahun lamanya dokter mengobati saya, tetapi sekarang akhir ini
mendatangkan dokter spesial lagi, tapi tidak akan sembuh lagi. Dan kemudian Pak Presiden lanjut ceritanya, Pak Pendeta, saya sudah rajin ikut gereja. Tetapi aku tahu bahwa jika seorang punya dosa tidak akan masuk kerajaan surga. Saya juga seorang presiden, tetapi saya juga berbuat dosa. Setelah saya berdosa ini dan belum menerima pengampunan dan mati, pasti aku ke neraka. Dan saya tidak terima pengampunan dosa, jadi saya merasa sulit sekali. Ini apa yang ceritanya? Setelah saya berjumpa dengan Pak Presiden dan tanya, Pak Presiden, bagaimana engkau tahu bahwa Anda orang berdosa? Saya berdosa, jadinya orang berdosa, benar enggak? Saya tertawa dan saya bilang tidak. Pak Presiden kaget dan berkata, dan saya bertanya kepada Pak Presiden, negara manakah pendosa memutuskan hukumannya? Apakah di orang Ghana mencuri dan dia memutuskan diri aku akan penjara selama 3 tahun? Apa sepertinya? Tidak kan? Pak Presiden bilang, oh ya, itu benar juga. Lalu saya ceritakan kepada beliau, Pak Presiden, apakah Anda pernah membaca surat keputusan pengadilan untukmu? Apa? Surat keputusan pengadilan untukku? Oh iya, benar Pak Presiden. Belum pernah, katanya. Itu ada di mana? Dia bertanya. Ya, sudah ada di dalam Alkitab. Mau enggak baca? Katanya, iya, saya mau baca. Pak Presiden berbuat dosa dan memutuskan diri aku orang berdosa, tak seperti keputusannya. Atau hakim yang memutuskannya, itu sudah jauh berbeda. Tuhan adalah hakim dan Tuhan memutuskan keputusan tentang dosamu. Ini apa yang saya mau kasih tahu kepadamu dan dia mau baca. Saya juga sejak kecil ikut gereja. Dan sering ibuku sebelum dia menikah juga ikut gereja. Dan setelah ia menikah sama ayahku dan keluarga dari ayah ibu tidak ikut gereja. Jadi dia nggak boleh diizinkan ke gereja, tapi suruh kami hanya ke gereja. Udah lama ibuku meninggal dunia. Masih saya berpikir, pada saat dia menjahit, dia bernyanyi puji nyanyian, saya sering dengar begitu. Dan setelah itu, apa yang penting adalah, setelah kita berbuat dosa, dan aku yang berbuat dosa dan memutuskan, itu tidak akan mungkin bisa. Tetapi, jika aku orang berdosa atau tidak, itu tidak penting dari keputusan kita. Tetapi, apa yang hakim memutuskan, itulah yang penting sekali. Waktu saya tinggal di kota Suwon, saya datang di penjara di Suwon dan mengajar Alkitab. Ada seorang yang membunuh orang yang lain dengan kebetulan. Dia datang di belajar Alkitab dan cerita sama saya. Orang ini adalah pembunuh sebab dia setelah mabuk bunuh orang, jadi ditangkap. Dan jaksa meminta hukuman mati kepada hakim. Orang ini seharusnya dipisahkan dari masyarakat dan meminta hukuman yang tertinggi begitunya. Memang jaksa sama hakim tidak suka omong hukuman mati, jadi dengan pakai kata lain hukuman yang tertinggi, ya kan? Setelah dia selesai diadili dan masuk ke penjara, dan di depan dinding dia berlutut dan berdoa dengan diri, ya Tuhan, jika Engkau ada atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi jika Engkau sungguh ada dan hidupkan saya, kalau gitu aku akan benar-benar percaya Engkau, Tuhan. Begitu dia berdoa.
Dan hari itu adalah hari keputusan pengadilan terakhir. Dan katanya ada seorang yang hukuman berapa tahun seterusnya. Dan suasananya sangat dingin. Dan baru satu orang di depan yang diadilinya, hakim berkata, ini hukuman untuk 6 tahun. Lalu, yang si jahat ini langsung mengeluarkan sepatu dan lempar kepada hakim dan mengutuk dan keluar dia. Jadi ini orang berikutnya, dia merasa takut, tetapi orang yang di depannya marahin hakim, jadi dia takut sekali, tapi dihentikan pengadilan waktu itu. Dan beberapa saat lagi, sekitar setengah jam kemudian akan lanjut pengadilannya. Dan ini antara dia. Dan seorang yang ini didakwa untuk membunuh orang dan berbuat hukuman yang besar. Dia harus dihukum dengan besar juga. Tetapi saat itu dia masih mabuk dan ini adalah seorang yang tidak kenal dan tidak sengaja mungkin. Sebab itu dia sedang menyesal, jadinya akan memutuskan pengadilan bahwa hukuman untuk 10 tahun. Jadi orang ini kiranya akan dihukum mati, tetapi jadinya 10 tahun dia merasa sangat baik, merasa terima kasih dan dia keluarin. Dan setelah itu saya berjumpa dengan dia dan dia menerima pengampunan dosa dan berbahagia. Dan jadi saat kita datang di gereja dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, kan? Semuanya berdosa. Yang tidak membohong, yang tidak mencuri, memang bedanya jauh, tapi semuanya punya dosa. Dan di dalam keputusan pengadilan kita ini, jika aku membenci, mencuri, apakah aku akan jatuh ke neraka? Jadi keputusan dari diri ini tidak akan sesuainya. Lalu saya ceritakan kepada Presiden di Ghana, apakah Pak Presiden pernah membaca surat keputusan pengadilan untuk dosamu? Pak Presiden bilang, oh saya masih belum pernah membacanya. Ada mana itu? Mau nggak baca? Oh ya, saya mau baca, katanya. Lalu saya membuka Alkitab. Di Roma pasal 3 ayat 23, inilah apa yang surat keputusan pengadilan dari Tuhan kepada kita. Roma 3 ayat 23 ini berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi kita semua berdosa, jadi tidak akan masuk kerajaan surga. Tapi ayat 23 berkata begini, dan berikutnya 24 berkata, ya bisa kelihatannya kan? Ya, coba kita baca bersama. Mari, 1, 2. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi ayat 23 yang tadi, kita semua berbuat dosa. Ya, benar sekali, kita semua berbuat dosa. Tapi ayat 24 ini, seperti kita yang berbuat dosa, jadi hukuman untuk seumur hidup, atau jatuh ke neraka, hukumannya apa itu, kita lihat benar-benar. Apa yang keputusan di 24 kita sempat membaca ini adalah, dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan ini sudah artinya apa? Membeli dengan membayar. Ya kan? Jadi, dengan penebusan dalam Kristus Yesus, ia menyelamatkan kita dari dosa dan memasukkan kita ke dalam dia. Dengan penebusan itu, dengan oleh kasih karunia, dia mati atas kayu salib dan dia membayar lunasin upah dosa kita. Sebab itu, dengan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya kan? Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, jadi maksudnya kata dibenarkan berarti tidak punya dosa.
Jadi, jika semua telah berbuat dosa, tidak ada yang tidak berdosa. Memang begitu kan? Tetapi, Tuhan telah mengutus Yesus Kristus, dan untuk dosa kita, kita harus menerima penghukuman dan dihukum mati. Tetapi, untuk gantiannya, Yesus menerima penghukuman dan kematian. Dan setelah saya membaca Alkitab banyak sekali, dan cerita banyak tentang pengampunan dosa, dan persembahannya ada banyak di Perjanjian Lama. Cerita ini sempat kita membaca di Imamat yang pasal 4. Di sana 4 macam persembahan korban karena dosa. Yang pertama adalah jika imam berdosa, dan kedua semua umat Israel berdosa. Yang ketiga, dan seorang pemuka berdosa, atau keempat, seorang rakyat jelata berdosa. Waktu itu saya ikut gereja, tetapi berdosa banyak, mencuri banyak, dan saya takut pasti aku akan ke neraka. Setelah saya membaca Alkitab dengan jelas dan meneliti dan belajar, dan Imamat pasal 4 ayat 27 berkata, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, bukan pemuka, bukan raja, bukan imam, dia berdosa, ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah. Maka, jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, yang pertama, saat dia sadar dia berdosa, ya kan? Kemudian, haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Sebab upah dosa ialah maut. Untuk mengampuni dosanya, harus ada yang mati untuk gantian. Jadinya harus membawa kambing betina yang tidak bercela dan menyembelih dia, dan dia mati penggantian saya. Begitulah dosaku telah diampuni. Dan untuk sebagai persembahannya. Dan ayat 29, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa. Jadi, kambing atau domba, dan meletak kedua tangan di atas kepala korban. Nah, kenapa harus meletak tangan? Saat kita mengangkat pendeta atau penatua, meletak tangan kan? Tapi ini seekor kambing. Dia tidak akan mungkin jadi pendeta, jadi diletakkan tangan. Dulu aku tidak tahu hal ini. Jika kita melihat bagaimana jadinya dunia ini, seperti manusia ini, sepasang laki-laki dan perempuan menikah dan mendapat anak dan ibu dan ayah. Sepertinya begitu. Di dalam firman Tuhan juga ada pasangan. Dan jika kita mencari pasangan satu demi yang lain, bisa memahami semuanya. Dan kambing dan domba meletak tangan di atas kepalanya dan mau cari untuk pasangannya. Sudah berbulan-bulan mau cari tapi nggak bisa temukan. Memang sekarang ini bisa cari di dalam komputer, bisa keluarin semua hasilnya, ya kan? Tapi sebelumnya tidak ada, harus cari dengan tangan manusia. Dan akhir-akhirnya temukan di Imamat 16 ayat 21 ada cerita untuk itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, ataupun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semua itu ke atas kepala kambing jantan itu. Jadinya, meletakkan tangan ini berarti menanggung dan memindahkan dosa di atas kepala kambing. Sebab itu setelah meletakkan tangan dan dosa dipindahkan kepada kepala kambing, dan kemudian imam menyembelih kambing itu dan membunuh dia, dan dengan membawa darah dan membubuh di atas tanduk-tanduk mezbah dan bakar sisanya, waktu itu dosanya diampuni. Waktu saya membaca Alkitab tentang hal-hal demikian, apa yang terhubung satu demi yang lain adalah Matius pasal ke-3. Saat Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, maka datanglah Yesus
dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi, Tuhan Yesus datang kepada Galilea, kepada Yohanes Pembaptis untuk menerima baptis. Waktu itu Yohanes mencegahnya, katanya, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Dan ayat 15, kata Yesus, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Coba kita baca bersama. Ayat 15. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, apa kehendak Allah? Adalah kebenaran. Itu beda dari dosa. Jadi semua orang yang berbuat dosa, mereka tidak mempunyai kebenaran. Tapi untuk menerima kebenaran harus menghapuskan dosa mereka semua. Jadi kenapa? Maksudnya Yesus menerima baptis untuk menerima pengampunan dan kebenaran untuk kita. Jadi di perjanjian lama, saat mereka mengadakan persembahan korban karena dosa, harus membawa kambing dan domba, meletakkan tangan di atas kepalanya, dan dosa dipindahkan kepada dia. Dan kambing mati, dosaku telah dihapuskan. Dan sekarang Tuhan Yesus yang kita ceritakan ini adalah anak Allah yang pakai tubuh manusia, dan dia datang untuk bumi ini untuk menghapuskan semua dosa kita. Dan bagaimana mengampuni semua dosa kita? Yesus datang dan menerima semua dosa kita, dan dengan kematiannya mengampuni dosa kita. Jika tidak, semua dosa dari semua umat manusia di perjanjian lama menanggungkan kepada kambing, domba, meletakkan tangan dan menanggungkan kepadanya dengan menyembelihnya mengampuni dosa. Dan kemudian setelah menanggungkan dosa kita kepada kepala Yesus, dan setelah dipindahkannya, lalu Yesus mati atas kayu salib, dengan itulah dosa kita dihapuskan. Jadi menanggungkan dosa itu seperti meletakkan tangan di atas kepala kambing dan domba. Dan saat Yesus datang di Yohanes, di Galilea ke Yordan, dan Yohanes mencegahnya. Tapi Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggerakkan seluruh kehendak Allah. Dan ini bagaimana caranya menghapuskan dosa. Dan meletak tangan di atas kepala korban kepada Yesus, ini sama dengan persembahan korban karena dosa di perjanjian lama, menanggungkan dosa kepada korbannya. Jadi, Yohanes meletak tangan di atas kepala Yesus. Ini tidak hanya baptisan tetapi menanggungkan dosanya. Kemudian, Yohanes 1 ayat 29 berkata, mari kita baca bersama. 1, 2. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadinya, untuk semua dosa kita, Yesus telah menerima oleh Yohanes Pembaptis. Yesus menerima dosa itu dan mati atas kayu salib 3 tahun kemudian. Dan dosa itu bukan dosa Yesus tapi dosa kita. Tapi dengan kematian Yesus dan dengan darah Yesus, ia telah menghapuskan semua dosa kita. Inilah apa yang kitab suci jelaskan kepada kita. Jadi, jika kita hanya membaca Alkitab dengan pemahaman diri itu tidak boleh. Tetapi, jika kita membaca Alkitab dengan hati dan kehendak Tuhan, ini jelas sekali. Dan saya ceritakan kepada John Atta Mills, Presiden di Ghana, tentang Roma pasal 3 ayat 23 dan 4. Ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua berdosa, tidak akan masuk ke dalam surga. Tapi ayat 24 katanya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi oleh kematian Yesus Kristus dan oleh kasih karunia dan dengan cuma-cuma
kita telah dibenarkan. Jonathan Mills, Presiden Ghana, Pak Presiden juga berdosa dan aku berdosa, kita semua orang berdosa. Tetapi untuk dosa kita, Tuhan Yesus telah mati atas kayu salib, dan saat itu Yesus mati tidak karena dosa diri, tetapi dosa kita yang tanggungkan kepadanya. Dan saat Yesus mati, dengan darahnya telah menghapuskan semua dosa kita, dan Tuhan membenarkan kita. Pak Presiden dengar, dan dia merasa kagum sekali. Waduh, aku masih belum pernah tahu hal ini, Pak Pendeta. Ya, ini benar-benar dosaku telah diampuni. Yesus telah mati atas kayu salib dan menghapuskan dosaku. Begitu, Pak Presiden merasa sangat sukacita. Dan beberapa lamanya, kita cerita lagi, Pak Presiden bilang, Pak Pendeta, saya sekarang capek sekali, mau istirahat. Dan dia panggil ibu negara dan dokternya dan melayani Pak Presiden dan kami pulang. Dan sekitar 5 jam kemudian, ibu negara telepon kepadaku dan ia berkata, Pak Pendeta, terima kasih banyak. Pak Presiden menerima pengampunan dosa dan baru sebelumnya ia dipanggil oleh Tuhan Yesus dan masuk kerajaan surga dengan senyum. Jadi, setelah saya menjadi pendeta, itu sangat-sangat berbahagia. Sampai sekarang ini, tahun ini pun saya berkeliling beberapa negara, dan kepada ribuan dan puluhan ribuan orang menyaksikan firman ini. Satu ketika, saya beritakan firman kepada 100.000 orang yang berkumpul, dan ada yang 5.000, 3.000, ada banyak yang datang, dan dengar firman daripadaku. Dan firman apa yang saya sampaikan kepada mereka adalah, saat Yesus mati atas kayu salib, dia mati untuk dosa kita. Dan semua dosa kita telah tanggungan kepadanya, dan kita disucikan. Tetapi banyak orang-orang Kristen saat ini masih berkata mereka orang berdosa, tapi Alkitab tidak. Tuhan Yesus telah mati atas kayu salib untuk dosa kita. Dengan ini kita dibenarkan. Ini apa yang penting. Untuk menerima pengampunan dosa, kita harus tahu bagaimana caranya. Dan tidak hanya, ya Tuhan, tolong ampunilah dosaku, itu tidak akan jalan begitu. Tetapi kita harus tahu bagaimana caranya. Dan Alkitab sudah berkata, upah dosa ialah maut. Ya kan? Amin. Jadi sekarang, kita ulangi lagi, upah dosa ialah maut. Dan coba dengan suara besar kita ulangi lagi. Upah dosa ialah maut. Jadi semuanya, dosa apapun yang kita berbuat, upahnya tetap maut. Dan maksudnya tidak akan masuk kerajaan surga, tapi jatuh ke neraka dan menderita selamanya. Sebab itu, Tuhan untuk menghapuskan dosa kita, mengutus Yesus Kristus di bumi ini 2000 tahun yang lalu, dan ribuan tahun sebelum Yesus datang, Tuhan telah mengajar bagaimana caranya menghapuskan dosanya. Jadi zaman yang sebelumnya, cara bagaimana menerima pengampunan dosa dengan membawa kambing atau domba. Dan kambing dan domba, jika orang berdosa meletak tangan di atas kepala mereka, dosa yang berbuat itu seorang pribadi pindahkan kepada kambing dan domba. Dan setelah itu imam membeli kambing dan domba dan menumpah darah dan mati. Dan dengan darah itu membubuh di atas tanduk-tanduk mezbah. Sebab di atas tanduk-tanduk mezbah ada tertulis dosa kita. Dan dengan catatan dosa kita menghapus dengan mengecat dengan darahnya. Dengan cara demikian, dosa mereka, dosa kita dihapuskan. Dengan begitu, semua dosa kita telah diampuni. Ini caranya bagaimana menerima pengampunan dosa di Perjanjian Lama, Imamah pasal 4. Dan alasannya, di Imamah pasal 4, kematian kambing atau domba itu adalah bayangan Yesus Kristus akan datangnya mati untuk kita. Dan apa wujudnya adalah Yesus yang sesungguhnya datang di bumi ini dan datang sebagai korban penghapus dosa, yaitu anak domba Allah.
Jadi Yohanes Pembaptis sebagai imam, ia datang kepada Yesus dan dengan berkata, Yesus, biarlah hal itu terjadi. Dengan begitu menanggung dosa kepada Yesus, dan kematian Yesus, kita semua bisa menjadi orang benar dan dihapuskan semua dosa kita. Jadi Yohanes Pembaptis meletak tangan di atas kepala Yesus, begitu menanggung dosa kepada Yesus. Dan Yohanes 1 ayat 29 berkata, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seperti di perjanjian lama, kambing dan domba mati, dan kematiannya menghapus dosa. Dan itulah bayangan dari Yesus akan datang. Dan wujudnya, Yesus datang dan dia mati atas kayu salib untuk dosa kita. Saat itu, semua dosa manusia ditebuskan. Seperti hukuman tertinggi di dalam pengadilan adalah kematian. Jika dia membunuh seorang, 10 orang, 100 orang, tetapi tetap hukuman tertinggi adalah hukuman mati yang satu kali saja. Seperti begitu, dengan kematian Tuhan Yesus, apapun dosa kita berbuat, Yesus telah menghapuskan semua dosa kita dengan kematiannya sendiri. Dan Yesus membawa darah itu di kerajaan surga atau membawa darah di atas bait Allah yang ada di surga. Dengan begitu menghapuskan semua dosa kita. Ini bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita. Tidak hanya kita menerima pengampunan dosa lewat minta ampunilah dosaku begitu. Tetapi 2000 tahun yang lalu Yesus mati atas kayu salib. Dengan begitu ia telah menebus semua dosa kita dan mengakhiri dosanya. Amin. Jadinya Tuhan telah berkata dosamu telah diampuni. Coba dengarkan semuanya. Jika suami istri menikah dan tinggal bersama, awalnya mereka saling mencintai, pacaran, dan suka sekali. Dan kemudian, saat mereka masih belum nikah, laki-laki dan perempuan mereka selalu kasih lihat hal-hal yang baik, bukan yang tidak baik. Dan perempuan pun juga hanya melihat, kasih lihat yang baik saja. Tetapi setelah menikah dan tinggal bersama, akan kelihatan yang kekurangan dari suami atau istri. Dan saat itu, mereka saling kelahi, ada yang cerai, ada yang bilang begitu. Dan tapi saat kita hidup, jika kita berada di dalam statusnya begitu, jika kita melihat kekurangan dari diri sendiri dan yang lainnya, kita tidak bisa tahan dan mau cerai. Tetapi melainkan jika ada yang perbuat masalah dari suami atau istri dan masak tidak baik, atau setrika dan membakar baju yang baru dan akan kecewa juga. Memang tidak ada orang yang tidak ada kekurangan, tetapi ya lebih baik dia bakar baju, sebab lebih baik tidak membakar kakiku. Jika kita mempunyai hati begini, kita tidak perlu cerai, kan? Benar enggak? Nah, jadi contohnya, dan jika istri-istri juga, bagi suami pun ada masalah. Sebab itu terkadang tengkar, saling membenci dengan mengatakan aku yang benar, karena tengkar dengan emosinya. Jadi ada sempat yang cerai. Nah, sebab itu jika istri, ya dia pun tidak mau membakar bajunya, apa dia gagal untuk masak pun tidak, ya kan? Itu dia pun tidak mau hari itu. Dan jika kita mempunyai hati untuk memahami, dan jika kita mempunyai melindungi kesalahan dari istrinya, ya hubungan akan menjadi baik-baik saja. Seperti Tuhan Yesus, jika dia melemparkan kita di neraka sebab kita berdosa, tidak ada yang bilang lain, kan? Tetapi Yesus mati atas kayu salib, menanggung semua dosa kita, itu hal-hal yang luar biasa. Jadi kita percaya Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak mengampuni dosa saat kita berbuat hal-hal yang baik. Tetapi sebab Yesus telah mengampuni semua dosa kita, jadinya aku berusaha berbuat baik di dalamnya walaupun ada kekurangan. Jadi di dalam hidupmu dan dosamu, tidak Tuhan mengampuni saat kita meminta ampun, tetapi 2000 tahun yang lalu dengan darah Yesus ditumpah di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa kita dan menghapuskan. Ini apa yang Alkitab berkata kepada kita.
Dan cerita yang lanjut, apa yang penting adalah ada seorang suami istri dari gereja kami cerai, dan setelah itu ibunya datang di gereja. Setelah sebulan kemudian dia menerima pengampunan dosa. Lalu dia berkata, "Pak Pendeta, aku cerai," katanya. "Oh iya, kenapa Anda cerai?" saya tanya. Katanya, "Waduh, karakter saya dengan suamiku itu tidak cocok, jadi tidak bisa tahan." Dan katanya jika Pak Pendeta mengalami, suamiku akan begitu. Lalu saya tanya, "Apakah suamimu sudah nikah ulang?" Katanya tidak. Saya bilang, "Gabunglah." Jawabnya, "Iya Pak Pendeta." Dan satu ketika suami itu datang di gereja juga, dan ini kedua orang dan menjadi bergabung dan mereka berbahagia lagi. Satu ketika suaminya berkata kepadaku, "Pak Pendeta, apakah Anda tahu kenapa kami cerai?" Katanya karakternya tidak cocok kan? "Oh iya, kalau saya adalah seorang yang bagus sekali. Kira saya akan pasti hidup berbahagia tanpa perempuan itu. Tetapi, dan masalah yang lebih parah adalah istriku itu 10 kali lebih pintar daripada saya, jadi kita harus pasti cerai." Lalu saya tanya, "Kenapa Anda tidak menikah ulang?" Katanya, "Apa yang menyakiti hatiku adalah kedua anak saya. Saya menyakiti kepada kedua anak saya. Jika saya nikah ulang akan menyakiti hati kedua anakku lebih, jadinya saya tidak bisa menikah ulang." Lalu saya ceritakan kepada istrinya, "Apakah Anda punya televisi di rumahmu?" "Ya, ada." "Jika suara terlalu besar, apakah kamu buang?" "Oh enggak, mengurangi suaranya," kata dia. "Ya, benar kan?" Jika Anda tidak cocok dengan suamimu, ya, jangan langsung cerai samanya, tetapi seperti mengurangi suara dari televisi. Kamu kendalikan hatimu. Benar enggak? Saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita jauh lebih bagus dari AC atau televisi. Jadi, dengan remote bisa mengurangi atau menaikkan suara atau angin seperti AC atau televisi. Tapi saat Tuhan menciptakan manusia dan hati manusia yang saling berharga, Tuhan telah membuat fungsi untuk mengurangi atau menaikkan dan kontrolnya. Ya kan? Dan apa yang penting dan terkenal gereja kami adalah saat ini rata-rata rasio penceraian Korea sekitar lebih dari 30%. Tapi gereja kami jarang ada. Terkadang ada yang cerai, tapi jarang, hampir tidak ada. Lalu apa yang saya sering berkata adalah, dengan suami istri siapapun, pasti akan ada waktunya yang senang dan terkadang ada yang saling membenci. Pasti akan ada. Tetapi jika kita hanya fokus hal-hal yang tidak baik, ya kita akan benci dia. Saat saya baru menikah sama istriku, jadi ceritanya yang lama sekali, kami sewa satu kamar. Dan lantai satu tinggalnya pemilik dan kami tinggal lantai kedua. Tapi kebetulan rumah itu dibuat dari kayu, jadi tidak izin membuat api di atasnya. Jadi istriku selalu membawa ke lantai di bawah dan di lapangan dia masak di luar. Jadi selalu saya menyesal dan meminta maaf kepada istriku. Dan saya berkata, "Sayang, coba tahan sebentar. Nanti kita pindah ke rumah yang lebih baik." Lalu istri melihat saya, "Waduh, sayang, apakah kita cari keuntungan? Apa hidup baik-baik?" "Tidak, kita datang untuk kebaikan Yesus kan?" Waktu itu ya saya terasa, wah, saya menikah dengan baik sekali. Tapi ini memang tidak selalu sepertinya kan? Inilah hubungan suami istri. Kita semua juga kan? Terkadang istri kelihatannya cantik, terkadang tidak juga. Dan para istri pun kadang berterima kasih kepada suaminya, terkadang tidak. Inilah hidup kita. Jadi jika kita saling mencintai dan memahami, bisa hidup dengan damai. Begitu gereja kami, biasanya jarang. Ya hampir tidak ada yang cerai.
Tapi terkadang ada, tapi hampir semuanya tidak. Jadi kami menghitung hanya mengatakan 0,1% yang cerai kayaknya. Dan gereja kami, anak-anak kecil tinggal dengan orang tuanya. Jadi itu sangat-sangat berbahagia. Sekarang rasio penceraian di Korea lebih dari 30%. Berarti dari 10 pasangan, 3-4 pasangan cerai. Kalau begitu anak-anak kecil terluka. Marah sekali. Jadi di dalam pelayanan ini, anak-anak yang saya lihat mereka hidup dengan berbahagia, itu menjadi bahagia kepada saya. Tadi, siapa yang memimpin paduan suara? Yang konduktor adalah anakku. Dan anak perempuan ini menjadi konduktor di paduan suara. Tapi awal dia masih kecil. Kami hidupnya agak susah. Jadi kami masih belum bisa mengajarkan anaknya jadi sekolah musik. Setelah dia berusia 30, dia ke Rusia, Saint Petersburg. Dari sana dia belajar konduktor. Dan sekarang apa yang saya lihat, memang itu akan sulit baginya. Tapi saya merasa agak maaf dan terima kasih kepadanya. Jadi di dalam hidup kita ada yang sakit, kadang yang luka, kadang yang sulit. Tetapi kapanpun itu aku menghubungkan dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Jadi kehidupan rohani itu adalah menyatukan hati sama Tuhan. Jadi jika kita menjadi satu hati dengan Tuhan, dan kita menjadi satu hati seiman dengan Tuhan, lalu hati Tuhan bisa mengalir dalam kita, dan hikmat yang ada di dalam Tuhan menjadi milik kita. Amin. Dan apa yang kuasa dalam Tuhan menjadi kuasa kita. Dan pendamaian dari Tuhan menjadi pendamaian bagiku. Dan yang penting, kebenaran dalam Tuhan bisa menjadi kebenaran kita juga. Jadi semuanya, jika kita mengalir hati dengan Tuhan, ini apa maksud saya? Hari ini kita baca Ibrani pasal 1 yang tadi kita baca. Pasal 1 ayat 3 berkata apa? Ini adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Berarti Yesus Kristus. Setelah Yesus tiba di bumi ini, dan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan menopang semuanya. Dan kemudian, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, katanya akan selesai atau sudah. Ya kan? Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, jadi sudah terjadi semuanya. Jadi untuk menyucikan dosa kita, dia mati atas kayu salib, dengan kematiannya menghapuskan semua dosa kita. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini apa yang kitab suci berkata. Tetapi apa yang iblis memberi hati kepada kita adalah, kenapa kamu berbohong, kamu berdosa, kamu akan ke neraka. Begitu iblis menipu kita. Tapi Alkitab berkata, ya, sekarang ini di Ibrani pasal 1 ayat 3. Ini apa yang kita harus ingat dengan baik-baik. Ini adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ini berarti Yesus Kristus. Paham kan? Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi di sini bilang apa? Dia setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, berarti sudah, bukan akan datang, sudah. Jadi dengan saat Yesus mati berkata sudah selesai di atas kayu salib, ia telah mengadakan penyucian dosa untuk kita. Amin. Jadi dengan pemahaman pikiran kita, memang bisa menganggap diri orang-orang berdosa. Tetapi Tuhan telah mengutus Yesus
dan biar Yesus mati untuk mengampuni semua dosa kita. Dan Tuhan telah membenarkan kita. Maksudnya kita tidak punya dosa lagi. Saat ini banyak gereja, sambil mereka ikut gereja, dan mereka sulit, susah karena dosa sampai menangis, ada banyak sekali. Dan lebih parah itu, banyak diakon menjadi penatua, mempersembahkan banyak dan kerja keras, dan pada akhir mereka meninggal, dan mereka takut ke neraka sebab tidak menerima pengampunan dosa. Ada banyak yang begitu. Yang penting adalah pikiran kita. Memang benar sekali kita berdosa, tapi apa yang kita berkata bahwa Ia telah mengampuni semua dosa kita seperti salju di atas kayu salib. Jadi, di Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Begitu Tuhan membenarkan kita. Hei kamu Pak Oksu, kamu orang benar. Ya Im Min-cheol, kamu orang benar. Kim Cheol-su, kamu orang benar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosamu. Saat Yesus mati atas kayu salib, Dia telah menerima semua hukuman karena dosa kita. Jadi, dengan begitu, kita menerima dan percaya Yesus telah membenarkan kita. Kalau begitu, kita menjadi satu hati dengan Tuhan. Seperti suami istri, jika mereka tidak mempunyai seiman, sehati, kelahi, mau cerai. Tetapi setelah menjadi satu hati, bagaimana mereka hidup dengan berbahagia? Benar enggak? Sepertinya begitu. Jika mereka masak agak kurang atau setrika kurang pun tidak akan masalah. Sebab saling mencintai dan saling mengasihi. Jadi untuk kita mempunyai hati untuk mengasihi Yesus dan percaya Yesus, seperti dan lebih daripada hubungan suami istri ini. Sepertinya gereja kami jarang ada yang cerai. Jadi kami hanya menghitung 0,1% yang cerai. Dan hidupnya berbahagia. Dan anak-anak yang ikut gereja kami pun mereka sangat berbahagia. Jika kita ada yang cerai, akan menjadi kegelapan bagi anak-anaknya. Ada yang banyak anak yang keinginan membunuh ibu tiri atau ayah tiri begitu. Begitu dunia ini ada banyak anak-anak muda dan kecil hidup dalam kegelapan. Tetapi jika kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Yesus apa? Bahwa Yesus Kristus mengampuni semua dosa kita di atas kayu salib. Itulah maksudnya percaya Yesus. Bisa paham kan? Nah, kalau begitu, Tuhan telah membebaskan kita dari dosa dan kita telah merdeka. Saat Yesus mati atas kayu salib, Ia telah mengampuni semua dosaku, telah menghapuskan dosaku. Jika kita mempunyai hati begitu, menjadi seiman dengan Tuhan, menjadi satu hati dengan Tuhan, dan hati Tuhan bisa mengalir kepadaku, hikmat, kuasa, kebenaran akan turun kepadaku, dan kegembiraan dari Tuhan akan datang kepadaku juga. Begitulah kita mempunyai iman yang sesungguhnya akan hidup berbahagia dan penuh harapan. Jadi hari ini dengan Olympic Hall di Gymnasium Korea, saya pimpin acara. Saya sangat berbahagia. Selama 3 tahun terakhir ini tidak bisa melayani begitu, dan mungkin ini pertama dari seluruh gereja di Korea. Dan jemaat-jemaat pun merasa sangat sukacita, dan sejak pagi mereka senang berbahagia. Saya merasa syukur juga. Dan sesi yang berikutnya pun akan ada puji nyanyian yang indah. Dan yang datang tadi adalah violinis yang terbaik di kelas dunia. Walaupun kesibukan dia datang dan memberikan puji nyanyian. Sampai sekarang panduan suara ada di Amerika, akhir-akhirnya datang di Korea. Dan saat kami dengar puji nyanyian pun sangat berbahagia. Dan sesi berikutnya aku akan sampaikan bagaimana kita menerima pengampunan dosa lebih jelas sambil Anda dengar firman Tuhan. Mulai hari ini sampai hari Sabtu kita terus akan melayani bersama. Selama kita dengar seterusnya, saya sampaikan dengan mudah dimengerti supaya semua yang dengar dapat percaya dan mengerti. Begitu, coba kita menghentikan menangis dan takut akan dosa, tapi
nyanyi puji nyanyian, Tuhan telah mengampuni dosaku, indahlah harinya Yesus membahas dosaku. Sepertinya, mari kita bernyanyi puji nyanyian yang penuh dengan sukacita. Walaupun ada kesulitan, ada gangguan, coba sediakan waktunya dan hadir seterusnya. Dan setiap kali kita mengikuti acara pagi dan malam, dan pada saat kita selesai acara ini, kita semua menerima pengampunan dosa dan tidak ada yang jatuh ke neraka. Semuanya akan menjadi begitu. Sebab aku sudah berkuasa tentang bagian ini, aku telah jurusan begitu. Jadinya, saya pun akan siapkan firman Tuhan yang lebih gampang dimengerti. Semoga datang seterusnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, sebab Yesus datang di bumi ini, dan Dia mati atas kayu salib, mengampuni semua dosa kami semua. Tidak karena perbuatan kami. Di dalam Tuhan, kami semua warga di Korea, Seoul, dan semuanya menerima pengampunan dosa, dan biar kami semua hidup tanpa kegelapan, hidup berbahagia. Dan Tuhan izinkan biar kami bisa hidup dalam terang bersama dengan Yesus. Ya Tuhan, sebab COVID kami merasa banyak kesulitan, tapi pemerintah pun izinkan kami buat acara bersama, dan sepertinya firman Tuhan dan acara begini kami mau saksikan anugerah Yesus Kristus. Semoga Tuhan yang penghadir semua dapat menerima berkat dan anugerah daripadamu, dan semoga Tuhan tidak ada kehilangan satu pun dari kami, dan biar kami menerima pengampunan dosa dan hidup berbahagia. Semoga anugerah-Mu berlimpah-limpah kepada kami semuanya. Kami mengucap syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik semuanya, terima kasih banyak. Kita berjumpa sesi berikutnya. 꼭 오십시오. Kita jumpa sesi berikutnya ya. 감사합니다. Terima kasih banyak.